Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali siswa kelas 10 SMA Negeri 10 Banjarmasin dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia. Semoga kalian tetap semangat dan salam sehat untuk semuanya. Ayo semangat, hari ini kita belajar. Oke, hari ini kita sudah sampai ke materi kedua, yaitu tentang teks eksposisi. Ini lanjutan dari materi pertama. Materi pertama apa kemarin? Teks laporan hasil observasi. Oke, seperti juga materi sebelumnya, untuk bagian pertama Bapak menjelaskan dulu secara teori apa itu teks eksposisi. Jadi kalian dengarkan baik-baik, kalian simak baik-baik, kemudian kalian catat di buku catatan. Kita mulai, yang pertama adalah definisi, ciri, dan jenis teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Mungkin eksposisi ini bukan sesuatu yang asing lagi buat kalian, karena saya yakin di jenjang pendidikan kalian sebelumnya, kalian sudah pernah belajar apa itu teks eksposisi. Eksposisi adalah paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Nah, menurut Gores Kerap, eksposisi atau pemaparan adalah salah satu jenis teks atau keterampilan bahasa secara efektif yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran. Nah, secara mudah kita memahaminya, eksposisi itu adalah sebuah tulisan, sebuah karangan atau sebuah teks yang berisi pemaparan. Apa itu pemaparan? Pemaparan itu penjelasan. Ya, jadi menjelaskan, menerangkan, menguraikan sesuatu yang tujuannya agar pembaca itu bisa memahami apa yang disampaikan. Jadi di sini menerangkan, menjelaskan sesuatu harus dengan selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya. Itulah yang dinamakan dengan teks eksposisi. Kemudian ciri-ciri teks eksposisi ada 3. Yang pertama adalah penjelasan pokok persoalan secara objektif. Tidak ada unsur subjektif atau pemihakan dan emosional. Apa itu emosional? Jangan sampai kita menggunakan kalimat-kalimat yang berisi hal-hal yang negatif, ya, yang ada latar belakang emosinya. Ya, itu tidak baik. Jadi itu tidak dibenarkan dalam penulisan teks eksposisi. Kemudian yang kedua adalah gaya penulisan informatif. Tadi tujuannya kan adalah ingin memberikan penjelasan atau penerangan kepada orang lain supaya orang lain itu bisa memahami. Makanya gaya penulisannya itu harus informatif. Apa itu informatif? Artinya dalam menulis teks eksposisi harus menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Kemudian yang ketiga adalah teks memuat fakta. Fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian yang berikutnya adalah jenis-jenis teks eksposisi. Ada 6 jenis teks eksposisi. Kita mulai, yang pertama adalah eksposisi definisi. Eksposisi definisi merupakan pemaparan definisi atau pengertian suatu topik tertentu. Jadi maksudnya di sini adalah, jadi eksposisi definisi ini memaparkan atau menjelaskan sebuah definisi atau pengertian dari suatu topik tertentu. Ya, sering kita temukan di dalam buku-buku pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah eksposisi analisis. Apa itu eksposisi analisis? Eksposisi analisis adalah eksposisi yang membagi permasalahan pada setiap gagasan pokok menjadi bagian-bagian tertentu, dan selanjutnya pada tiap-tiap bagian tersebut akan dikembangkan secara sistematis. Jadi sekali lagi, eksposisi analisis ini membagi permasalahan pada setiap gagasan pokok menjadi bagian-bagian tertentu, dan selanjutnya pada bagian-bagian tersebut akan dikembangkan secara sistematis. Kemudian yang berikutnya adalah eksposisi klasifikasi. Apa itu eksposisi klasifikasi? Adalah paparan yang membagi sesuatu dan mengelompokkannya dalam kategori tertentu. Jadi dia mengelompokkan sesuatu berdasarkan jenis atau kategori-kategori tertentu. Jadi pengelompokan. Kemudian yang berikutnya adalah eksposisi
ilustrasi. Apa itu eksposisi ilustrasi? Eksposisi ilustrasi adalah paparan yang memberikan gambaran atau penjelasan yang sederhana mengenai suatu topik dengan topik lainnya yang mempunyai kesamaan sifat atau kemiripan. Sekali lagi, eksposisi ilustrasi adalah paparan yang memberikan gambaran atau penjelasan yang sederhana mengenai suatu topik dengan topik lainnya yang mempunyai kesamaan sifat atau kemiripan. Kemudian yang berikutnya adalah eksposisi perbandingan atau pertentangan. Itu berisi, jadi paparan yang berisi hal pertentangan atau perbandingan akan suatu hal, akan satu hal dengan hal yang lainnya. Sekali lagi, eksposisi pertentangan adalah berisi perbandingan atau pertentangan antara beberapa hal. Ya, misalnya dua hal antara hal yang satu dengan hal yang lainnya itu dibandingkan. Itu disebut dengan eksposisi pertentangan atau perbandingan. Kemudian yang terakhir adalah eksposisi identifikasi. Apa itu eksposisi identifikasi? Adalah paparan tentang suatu persoalan dengan menyebutkan ciri-ciri, sifat khusus, atau karakteristik sesuatu secara mendetail atau jelas. Sekali lagi, eksposisi identifikasi itu memaparkan suatu persoalan dengan menyebutkan ciri-ciri, sifat khusus, atau karakteristik sesuatu secara mendetail. Itu disebut dengan eksposisi identifikasi. Jadi ada 6 jenis teks eksposisi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang berikutnya adalah identifikasi teks eksposisi. Antara lain adalah identifikasi permasalahan, kemudian argumentasi, pengetahuan dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Jadi di dalamnya juga nanti akan ada fakta dalam dan opini dalam teks eksposisi. Nanti Bapak jelaskan satu persatu. Nah, teks eksposisi berisi paparan yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Tadi sudah dijelaskan di awal. Salah satu cara menyampaikan paparan kepada pendengar, contohnya itu adalah dalam kegiatan berpidato. Dalam naskah pidato terdapat paparan yang berisi argumentasi. Apa itu argumentasi? Dan juga rekomendasi. Apa itu rekomendasi? Argumentasi berisi pendapat yang dikemukakan dalam pidato. Nah, bagusnya lagi kalau kita dalam berpendapat itu, dalam berargumen atau berpendapat itu disertai dengan alasan. Alasan yang logis atau masuk akal. Nah, sementara rekomendasi merupakan kesimpulan yang disampaikan dalam pidato. Biasanya rekomendasi atau kesimpulan itu disampaikan pada bagian penutup pidato. Kemudian yang berikutnya adalah tentang fakta dan opini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta. Nah, ini bukan hal yang asing lagi ya. Fakta adalah suatu keadaan atau peristiwa yang berisi kenyataan dan benar-benar terjadi. Jadi sesuatu yang dapat dibuktikan kebenarannya. Ya, banyak sekali di sekeliling kita yang merupakan fakta. Matahari terbit dari sebelah timur dan tenggelam dari sebelah barat. Itu kan fakta sederhana ya yang sudah pasti kebenarannya. Sedangkan opini adalah pendapat yang dikemukakan. Nah, karena dia berupa pendapat, maka di sini yang membedakannya dengan fakta adalah pendapat itu belum dipastikan kebenarannya. Bisa dipahami ya? Nah, untuk hari ini dulu, untuk materi hari ini dulu sampai di sini. Nanti akan Bapak lanjutkan lagi untuk pemaparan pada minggu depan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami, dan kalau ada pertanyaan silakan kalian tanyakan dan kalian WA pribadi saya. Terima kasih. Mudah-mudahan hari ini kita semua dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.